Nah, jadi cuci darah pakai selang itu Ya. pertama kali di Jakarta. Oke. Nah, saat itu saya tanya, apa solusinya ini, Dok? Katanya tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu meninggal. Jadi bahasa dokternya begitu. Itu yang saya sesalkan dari seorang dokter yang Itu kan psikologis ini bahwa apa yang dialami yang kita alami itu Ya. betul-betul karena Allah itu sayang. Ya. Mungkin banyak dosa di waktu hidup kita sekian lama itu mau dibersihkan sama Allah gitu. Nah, akhirnya itu dan mulailah lebih dekat karena sesungguhnya yang diuji itu bukan yang sakit saja. Betul. Yang diuji juga yang sehat pasangannya ini. Mampu tidak dia bersabar? Karena tidak sedikit pasangan itu tidak bersabar. Itu menemani, berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini di part kedua. Saya akan membahas terkait dengan penerimaan pasien gagal ginjal. Ini sudah hadir, ini Zun Haryadi Itiko yang menjadi pasien ini level terakhir, ini stadium terakhir ya, Pak Tiko ya. Oke, diingat ya sahabat YS Podcast, kalau ingin melihat part sebelumnya sudah kami bicarakan terkait dengan gejala-gejala, kemudian apa saja yang perlu dilakukan sebelum atau untuk mengantisipasi gagal ginjal. Nah, di segmen kedua kita akan berbicara penerimaan. Bagaimana sebetulnya menerima ini sebagai apa kita sebut Kak Tiko ya. Nah, ini Kak Tika ini dari pengalaman ya. Pengalaman yang Kak Tiko alami ketika dinyatakan, divonis lah ya, divonis bahwa menjadi penderita gagal ginjal dan mohon maaf tidak melalui level 1, 2, 3. Ini langsung lompat ke 5 ini. Ya, sudah ya tinggal 15% ya fungsinya, fungsi ginjalnya waktu itu. Pertama apa yang langsung terbayang nih? Ini kan orang kesehatan ya. Ya, ini karena orang kesehatan. Kira-kira apa yang langsung kebayang nih, Kak Tiko? Jadi memang tidak percaya ya, tidak percaya. Karena dulu ya, seingat saya juga pernah memberikan materi kuliah terkait dengan gagal ginjal. Jadi seingat saya ada waktu itu saya ngajar mata kuliah farmakologi dan terapi kalau nggak salah. Jadi awal-awal gitu. Nah, dan materinya salah satu itu. Dan ketika divonis ya nggak percaya karena paling tidak udah beberapa saat yang dulu gitu pernah membaca gitu ya. Terus bagaimana ribetnya cuci darah dan sebagainya. Jadi yang terbayang itu ya itu gitu yang terbayang. Nah, tetapi berusaha mengolah perasaan dan hati walaupun panik, kemudian bayangannya ya dengar orang gagal ginjal itu kan kalau orang awam kan ginjal itu sangat vital gitu. Sangat vital dan jarang sekali orang bertahan gitu. Jadi bayangannya ini gimana besok anak-anak masih kecil, gimana siapa yang akan menjamin pendidikannya minimal seperti itu. Ya di awal itu pikirannya ya itu gitu, bergejolak ya, campur aduk bagaimana kemudian nanti kalau cuci darah dan sebagainya, bagaimana pekerjaan. Ya itu deh yang ada di benak gitu. Butuh berapa waktu ketika untuk menjadi sebuah penerimaan? Penerimaan itu ada namanya kalau kita baca itu masa denial itu, masa penolakan. Penolakan dan umumnya memang pasien-pasien cuci darah itu mengalami itu gitu karena apalagi misalnya yang riwayatnya hidupnya itu baik-baik saja. Baik-baik saja, betul. Ya kan? Hidup sehat. Hidup sehat, kemudian dekat dengan Allah misalnya gitu ya. Betul. Kok kemudian dianugerahkan itu satu penyakit yang penyakit yang orang anggap itu yang parah gitu ya. Suatu penyakit yang susah disembuhkan gitu. Ya awalnya ya seperti itu, jadi penolakan pasti ya. Dan yang tapi saya waktu itu
berusaha mencari referensi, ya. Dipelajari lebih dalam. Lebih dalam gitu, terkait dengan penyakit ini. Apa sih yang harus dilakukan dan ada nggak orang yang survive hidupnya berapa lama gitu? Ya. Dia apa namanya hidup dengan cuci darah gitu ya. Nah itu semua dicari itu sebagai bagian dari penyemangat. Betul. Diri sendiri gitu, gimana supaya hidup tetap berjalan kayak gitu. Awalnya itu. Jadi justru makin banyak belajar walaupun sebelumnya memang memberikan mata kuliah itu ya. Iya betul. Jadi secara teori memang ya sudah ada dasar bahwa kalau divonis gagal ginjal berarti harus cuci darah sekian kali. Nah dalam pengalaman Kak Tiko nih kan banyak bergaul dengan pasien-pasien lain, ya memotret dari luar teman-teman kita yang lain, yang ini kan mohon maaf tidak mengenal umur pada dasarnya. Betul. Nah ini yang dilihat kan sebetulnya kan kita melihat ini kalau usia tua ya, kalau dulu kita mengenal biasanya orang-orang tua gitu. Nah tapi kalau sekarang kan bahkan ada cerita ya yang usia 25, yang usia betul-betul tidak terpengaruh oleh usia ini. Nah apa sebetulnya yang harus diinikan ketika memang ini tidak betul-betul tidak mengenal usia gitu kan? Tadi di segmen 1 sudah kita bahas terkait dengan gejala-gejala. Bagi usia 25 dan usia tua, apa yang membedakan untuk penerimaan ini? Jadi gini ya, jadi memang usia produktif kita nyebut usia produktif itu saat-saat kita mengejar karir, kemudian kita bekerja untuk mencari nafkah ya sumber apa istilahnya tulang punggung keluarga gitu ya. Kemudian apalagi yang baru punya anak gitu yang kecil-kecil. Jadi memang kalau dilihat dari beban hidupnya itu ya seolah-olah lebih terasa beratnya itu, beratnya itu yang usia produktif. Usia produktif justru. Iya, daripada usia lansia misalnya. Karena saya pernah coba-coba bertanya ini sama perawat hemodialisis ya yang menangani cuci darah gitu. Saya tanya kira-kira kualitas hidup pasien yang umur lansia atau umur 50 ke atas lah gitu ya. Itu dengan usia-usia produktif yang 35, yang 27, seperti itu di bawah 40 gitu. Seperti apa? Ya. Ternyata jawabannya mengagetkan. Gitu. Justru katanya kondisi yang banyak ngedrop itu yang usia-usia produktif gitu. Kalau tidak bisa mengolah hati dan perasaan. Berusaha untuk tadi ya melewati masa denial tadi itu. Nah, karena apa? Karena kan banyak dipikirkan masa produktif itu. Betul. Kalau punya istri misalnya, nanti pikirannya kalau meninggal istrinya nikah lagi. Menghantui gitu. Ya menghantui. Terus bagaimana anaknya? Bisa nggak nanti bisa hidup dengan ayah sambungnya? Misalnya kalau yang sakit bapaknya misalnya. Sebaliknya kalau yang gagal ginjal yang perempuan juga begitu gitu. Nah sementara orang-orang yang usianya udah lanjut gitu, dia kan separuh hidupnya memang dia sehat gitu, malah lebih dari separuh hidupnya. Betul. Makanya lebih tenang dia menghadapinya. Udah punya cucu ya. Mau cucunya. Udah punya cucu, jadinya sedikit tidak dia hanya memikirkan untuk apa namanya bisa bertahan gitu tanpa ada beban-beban tambahan yang lain gitu. Jadi ini temuan luar biasa ini. Jadi artinya yang masih muda didiagnosis ketika masih muda justru pikirannya jauh lebih berat berarti ya. Iya, jauh atau lebih sistem berat. apa ya? Atau penerimaannya itu lebih berat daripada yang usia lanjut ya. Yang saya amati yang saya amati. Dan memang beberapa apa namanya kejadian di teman-teman itu yang duluan dipanggil sama Allah lah gitu karena ajal juga begitu ya. Yang muda lebih. Yang muda. Dari ini kan pengalaman pribadi Kak Tiko nih. Usia berapa saja sebetulnya sahabat-sahabat
yang lain sebagai penderita ini yang kena ini? Sekali lagi tadi gagal ginjal ini kan banyak faktornya, jadi tidak mengenal usia dan kategorinya penyakit tidak menular dan sekarang lagi meningkat di Indonesia gitu kan penyakit tidak menular ini. Salah satunya gagal ginjal. Jadi banyak penyebabnya, mungkin karena makanan dan sebagainya, sehingga ada beberapa teman HD, saya ingat sekali, dulu anak kelas 3 SMP kalau nggak salah, teman saya cuci darah itu 2 kali juga ya, seminggu, 2 kali seminggu ya. Sehingga terganggu juga sekolahnya karena kan harus cuci darah dan sebagainya, dan akhirnya tidak bertahan juga ya, akhirnya meninggal gitu. Nah itu ada yang dari SMP, ada ya, artinya ada juga yang apa ya, santri kalau nggak salah, karena pola hidupnya itu memang tidak sehat gitu. Jadi kalau dia minum, dia harus minum yang dibeli, yang berwarna. Untuk kalau dia misalnya makan, pergi ke warung untuk beli minuman yang berwarna itu yang kayak harga 1.000. Yang itu yang sering diminum, yang pakai es gitu, yang ada apa karbonnya kayak gitu. Lama-lama dalam kurun waktu yang lama kan bisa terganggu ginjalnya. Nimbun ya? Iya, nimbun. Oke. Berarti ya usia ini betul-betul tidak mengenal ya? Tidak berapapun ya, khusus untuk gagal ginjal. Nah, dalam proses penerimaan ini ketika ini pengalaman, ini kan banyak teman-teman sahabat ini yang umum, jadi sikap ketika divonis bahwa Anda gagal ginjal, misalnya ini kan kayak Katiko kan langsung ke stadium 5 ya, ini betul. Udah ya, apa yang harus dipersiapkan sebetulnya Katiko? Ya, mungkin pengalaman pribadi aja ya, supaya lebih gampang gitu ya. Jadi memang apa ya, kita sebagai umat yang beragama gitu, khususnya saya yang beragama Islam gitu, jadi harus yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian gitu, atas kemampuan. Dan tidak mungkin ujian itu melebihi dari kemampuan hambanya. Nah, tidak ada jalan lain ya, kecuali kembali ke agama. Caranya bagaimana waktu itu saya? Jadi saya melewati masa kritis itu pernah. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, supaya ada gambaran gitu ya. Jadi dulu waktu pertama kali setelah divonis cuci darah itu, kemudian saya hubungin teman-teman yang orang tuanya dokter. Jadi minta pertimbangan karena cuci darah itu aksesnya itu beberapa gitu ya. Ada namanya dobulumen gitu, yang kateter itu masuk dari dada itu tembus gitu. Itu semua pasien cuci darah diawali dengan itu caranya. Itu yang pertama kali lah ya? Iya, pertama kali. Atau manual lewat femoral namanya, lewat vena yang ada di selangkangan itu, yang paling besar. Ya, kemudian ini yang cuci darah ya. Kemudian akses yang berikutnya kalau tidak mau cuci darah namanya CAPD. Jadi dialisis. Ada opsi, tapi itu cuci perut dalam bahasa sederhananya. Jadi operasi di abdomen kalau nggak salah itu. Kemudian yang paling alternatif supaya bisa hidup seperti biasa ya cangkok ginjal gitu kan. Nah akhirnya saya pertama kali karena takut, tidak berani, ya akhirnya femoral itu lewat manual dulu sekali cuci darahnya. Berarti yang pertama kali femoral itu ya? Iya, manual. Ya sakit memang gitu ya. Terus kemudian saya dikasih rekomendasi karena usia produktif gitu, waktu itu berarti umurnya berapa, 2019 itu, sekarang umurnya 41, ya 39 mungkin ya. Kemudian saya pilih CAPD itu. Setelah saya baca-baca dan saya tanya teman, ada kebetulan orang tuanya dokter,
Tapi mereka menyarankan alternatif paling memungkinkan cuci darah dulu, nggak usah CAPD, karena di sini belum ada polinya katanya. Tapi karena saya kepingin menghindari rumah sakit gitu ya, jadi lebih CAPD gitu, kan di rumah itu, ya kan di rumah. Akhirnya saya berangkat dalam kondisi badan bengkak karena air nggak bisa dibuang, ginjal nggak berfungsi. Jadi berarti nggak pipis, nggak itu. Pipis, tapi air itu yang sekian lama itu mungkin numpuk kan, badan kaki kayak besar sekali gak kaki itu. Jalan itu aja udah ndak kuat ya. Tapi karena pingin ikhtiar akhirnya berangkatlah ke Jakarta dengan modal informasi dari salah satu keluarga pasien yang suaminya CAPD di RSCM. Ya. Sampai di sana kemudian masuk di ruang perawatan, kemudian diperiksa dan seterusnya. Nah, disitulah mulainya saya mengalami sesak. Ya, sesak yang kalau orang bilang ya, kalau zaman COVID itu saturasi oksigennya gitu. Jadi kalau nggak salah itu 80 atau 85 sudah kayak di ujung jari lah kalau napas itu. Sampai kalau mau bisa lega sedikit sampai membungkuk supaya bisa bernapas. Ya. Saking sudah di ujung napasnya. Dan qadarullah waktu itu ada yang nangani dokter residen dalam ya. Jadi dokter yang lagi ngambil spesialis dalam itu ada dua waktu itu. Yang pertama karena kondisi saya seperti itu udah drop banget berarti drop banget ya posisi, dan cuma berdua di Jakarta. Belum ada tindakan apa-apa itu, tapi udah pasang 20 men itu yang itu karena mau ndak mau harus cuci darah karena sudah bengkak. Jadi cuci darah pakai selang itu pertama kali di Jakarta. Nah, saat itu saya tanya, apa solusinya ini, Dok? Katanya tinggal menunggu apa? Menunggu meninggal. Jadi bahasa dokternya begitu. Itu yang saya sesalkan dari seorang dokter yang itu kan psikologis betul. Itu dokter residen waktu itu yang belum jadi dokter spesialis, masih magang lah gitu ya. Tapi ada satu dokter juga yang residen juga ya, yang mungkin prihatin gitu. Akhirnya istri saya dipanggil keluar karena dianggap kita orang daerah mungkin tidak siap keuangan itu, karena setelah dicek itu nggak ada ruang ICU yang pakai BPJS yang kosong, full dan orang ngantri. Itu. Nah, solusinya hanya masuk ICU itu. Lewat ICU berarti. Ya, tidak ICU ini kalau mau diikhtiarkan diselamatkan gitu. Nah, kemudian istri saya minta 1 jam waktu itu nyari-nyari rumah sakit yang ada ICU-nya yang non BPJS ya. Akhirnya dapat di RSCM sendiri, tapi di Kencana namanya, yang VIP. Nah, di sana kemudian kita booking ruangan, kemudian masuk. Nah, itu kata-kata terakhir yang saya ingat sekali waktu di ruang ICU itu. Saya hanya bilang sama dokternya, dokter saya sudah tidak kuat gitu. Sempat. Ya, karena sudah tidak kuat, napas itu sudah tidak kuat, dan tapi disitulah selemah-lemah iman saya yakin bahwa ajal itu sudah ditentukan dari saat kita berada di rahim ibu kita. Gitu. Dan saya keyakinan itu yang membuat saya kalau saya belum waktunya ya pasti pingsan atau apalah gitu. Dan itulah waktu itu saya bilang, saya tidak kuat, Dok. Akhirnya kata-kata terakhir saya itu, dan alhamdulillah saya tidak sadarkan diri selama 2 hari. 2 hari saya tanya berapa hari saya tertidur 2 hari, dan semua sudah terpasang ventilator, selang seperti COVID, orang COVID itu. Nah, dan qadarullah saya dimudahkan di sana. Karena saya pengurus IAI ya, ketua cabang, akhirnya dikontak ketua PP IAI di Jakarta. Beliau langsung kontak kepala instalasinya, turun tangan RSCM. Akhirnya istri saya bisa masuk ke ruang ICU.
Karena ketat ya kalau di Jakarta itu nggak kayak kita gitu ya. Betul, nggak boleh. Ya nggak boleh untuk melihat saya gitu. Walaupun hanya sebentar. Dan saya tanya berapa lama saya nggak sadar, ternyata saya nggak sadar itu 2 hari. Wow. Ya, dan itu masih belajar napas karena selang masih pakai bantuan selang, belum bisa normal kembali gitu. Dan belajar terus. Nah, tekadnya yang di pikiran kita hanya bagaimana bisa kembali sehat demi anak-anak. Demi anak-anak. Ya, kemudian setelah itu ya lambat laun terus belajar napas, belajar buka oksigen, nggak bisa pasang lagi seperti itu. Akhirnya setelah berapa hari ya, mungkin 5 malam kalau nggak salah, 4 hari 5 malam saya di ICU itu baru bisa belajar napas ini ya. Baru bisa lepas semua, lepas selang, masuk ke ruang perawatan biasa. Akhirnya mau pasang CAPD tadi itu nggak jadi. Karena dana juga udah habis ya. Kemudian sudah terlalu capek di Jakarta. Akhirnya pulang. Psikologis kan ingin ke anak-anak gitu. Pulanglah ke Mataram gitu. Nah, di Mataram melanjutkan cari tempat untuk melanjutkan cuci darah. Akhirnya dapatlah di rumah sakit provinsi. Nah, seperti itu. Nah, dan bagaimana kalau bertanya tadi bagaimana cara bisa melewati semua itu ya? Akhirnya yang saya lakukan itu mendengarkan ceramah. Masya Allah. Ceramah yang sering saya dengar itu ya. Ustadz kalau nyebut nama itu Agim, yang kolbu, mengolah penerimaan ujian terkait dengan ujian. Ya, almarhum Arifin Ilham itu setiap subuh sebelum tidur itu saya dengarkan untuk istilahnya meyakini bahwa apa yang kita alami itu betul-betul karena Allah itu sayang. Mungkin banyak dosa di waktu hidup kita sekian lama itu mau dibersihkan sama Allah gitu. Nah, akhirnya itu, dan mulailah lebih dekat. Mulai lebih dekat, mulai bangun tengah malam gitu, untuk bersujud gitu, memohon gitu. Mohonnya apa? Mohonnya diberikan kesehatan, bisa bekerja, bisa mendampingi anak-anak, sampai anak-anak besar gitu ya, melihat mereka kalau kuliah sampai wisuda dan sebagainya. Mintanya cuma itu, terus begitu, mengolah perasaan dan hati gitu. Nah, pada titik tertentu, mungkin Allah kasih trigger trigger. Akhirnya saya berkeyakinan gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Kita masih bisa bekerja, masih bisa melakukan apapun gitu. Tetapi tentu porsinya nggak harus seperti waktu kita sehat gitu. Betul. Ya, waktu tidur kita kan kita atur, waktu bekerja kita atur, makan kita atur kayak gitu. Jadi tapi intinya itu. Titik penerimaannya berarti di posisi itu ya. Jadi ketika ini pemberian. Ketika kita udah mampu berdamai gitu kan. Berdamai. Dan itu tidak mudah. Betul. Bagi setiap orang pasti berbeda ketika cara menyelaminya, kemudian sampai betul-betul ketemu di titik itu. Ini merupakan sebuah kembali lagi tergantung sebetulnya kadar iman kita gitu. Betul. Ini sangat luar biasa ketika. Jadi udah berhasil diterima, kemudian gambaran ke depan kan sudah membayangkan ini cuci darah. Yang terus rutin harus dilakukan ketika. Bahkan cuci darahnya 2 kali selama seminggu. Sebetulnya cuci darah ini seperti apa prosesnya, jadi memang alternatif yang paling menurut para ahli ya. Jadi yang kalau CAPD tadi kan butuh higienitas, kebersihan ya, dan dilakukan sendiri, maka harus betul-betul terkait dengan cuci darah karena kita harus ke rumah sakit gitu. Proses cuci darah itu sebenarnya
kadang-kadang itu membayangkan seperti orang awam bayangkan itu nggak benar gitu. Orang darah orang masuk terus itu kan kadang-kadang kalau diganti itu. Tidak itu ada namanya pengganti ginjal, itu ada namanya tabung dialisis. Tabung dialisis. Ya, dialisis itu ya tabung pengganti ginjal buatan gitu. Ya. Seperti tabung silinder gitu. Ya. Ukurannya bermacam-macam gitu. Ya. Nah, mekanismenya gimana? Mekanisme itu kalau sederhana itu kayak akuarium itu. Akuarium ya? Iya, kan sirkulasi airnya tetap bersih. Betul. Ya, kotorannya tersimpan di penyaringnya. Betul. Nah, itu juga begini gitu. Jadi akses kita kalau tadi kan pertama kali orang cuci darah itu lewat debulumen tadi, selang itu. Dada ya? Ya, itu resikonya besar. Makanya hanya temporer. 3 bulan harus pasang namanya apisan. Apisan itu nanti pena sama arteri kita itu disambung. Itu di tangan. Jadi kalau orang cuci darah itu katanya nyawanya ada 4. Jadi kenapa dia bilang begitu? Karena aksesnya itu di tangan bawah ini, di atas ini, di sini, di kaki. Jadi kalau ini sudah mati harus pindah. Mati getarannya. Jadi kalau Mas Yusron pegang saya di sini, coba pegang saya. Itu kena listrik. Iya, ada getaran. Ya. Oke. Ini antara arteri pembuluh darah besar dan kecil itu udah disambung. Ini kan kentara sekali. Iya. Dari sinilah aksesnya untuk ditusuk ya, dari jarum yang besar itu seperti orang donor darah itu. Iya. Kita itu ya. 2 ini jarum arteri ini. Ya. Dari arteri itu kalau nggak salah dari dari yang darah besarnya ya. Terus ini pena. Ya, ini keluar darahnya, nanti masuk ke tabung tadi lewat selang-selang itu. Itu ya, saya lupa untuk foto itu. Selang itu kemudian melewati filter dialisis itu. Masuk lagi. Masuk. Ngambilnya lewat yang mana? 2 ini ya, tergantung aksesnya di mana. Kalau saya yang ini sama yang ini. Ini kan bekasnya nih. Iya. Ini bekas tusukan 2 kali seminggu ditusuk jarum besar ini. Nah, ini dikatakan ini sama pasien-pasien HD itu apa dia sebut itu dihindari tapi ditunggu-tunggu. Iya. Ya, karena kalau nggak cuci darah banyak gangguan gitu ya. Mual, terus nafsu makan berkurang, terus napasnya bau belerang, urium gitu ya. Makanya dihindari tapi ditunggu-tunggu, padahal ditusuk tuh sakit kan? Iya. Jarum besar masuk. Betul, gitu. Sakit. Nah, dari situlah selama kalau pemula itu biasanya belajar dulu ya 2,5 jam, 3 jam gitu paling lama. Proses cuci darahnya berlangsung. Cuci darahnya kalau pemula, kalau baru-baru. Kalau kayak saya yang udah 3 tahun jalan itu 4,5 jam. 4,5 jam. Iya, 4,5 jam. Darah dikeluarkan ya dengan QB namanya, ada putarannya. Jadi semakin kencang putaran yang kita gunakan, semakin volume darah yang tersaring semakin banyak dan semakin bersih. Tetapi ada orang yang memang ada kondisi penyakit bawaan lain, misalnya jantung, itu nggak bisa dia terlalu kencang. Ya, nggak bisa terlalu kencang. Justru nanti berbahaya bagi jantungnya. Makanya jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi betul-betul ini sesuai kondisi pasien berarti. Sesuai kondisi pasien. Jadi menyesuaikan diri kita paling tahu badan kita. Nah, itulah cuci darah. Jadi jangan dibayangkan cuci darah itu darah orang dimasukkan gitu. Ya. Gitu. Darah kita sendiri aja yang dikeluarkan, diputar gitu. Nah, lewat ginjal buatan tadi. Iya, ginjal buatannya ada bentuknya tabung ya. Di situ ada filter ya. Ada filternya. Sebelum ke sana ya, kan pasti ada persiapan. Iya. Nah, kan seperti kalau ini kan kita tertidur posisinya ketika itu. Bisa tidur atau bisa sambil membaca, bisa. Sambil makan bisa. 4,5 jam.
Iya, 4,5. Ada yang 5 jam bahkan. Ada 5 jam. Ya. Oke, jadi sebelum di sana, apa yang harus disiapkan dulu, Pak Tiko? Ini kan sebelum orang operasi kan ada hal-hal larangan. Ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah, ada nggak persiapannya, rutinitas Pak Tiko dalam 2 kali seminggu itu yang harus disiapkan itu? Yang jelas yang pertama istirahat cukup dulu. Ya, jadi misalnya mau cuci darah, kayak saya cuci darahnya Rabu, Sabtu. Ya. Itu harus cukup tidur malamnya supaya badannya fit saat dicuci darahnya. Kemudian yang kedua ya itu kalau cuci darah itu hari kemerdekaan orang bilang. Jadi pasien cuci darah itu hari merdekanya itu hari saat cuci darah. Karena semua apa yang mau dimakan yang tidak dibolehkan saat tidak cuci darah itu bisa dimakan saat itu. Iya, begitu. Dibebaskan silahkan yang penting makannya enak gitu ya. Ada yang nyiapkan makanannya apa yang mau dia makan, minumannya apa yang dia minum. Jadi sepuasnya dia makan selama on HD itu. Ya, selama dia dalam masa waktu cuci darah. Cuci darah itu. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu ya harus cukup istirahat. Kemudian nanti saat di ruang cuci darah ya boleh kita baca buku, misalnya kalau bosan boleh lihat HP, ya seperti itu. Dan jangan lupa tidak makan gitu. Karena tenaga masalahnya. Tenaga dan dikeluarkan semua kan, ada kalsiumnya ikut keluar kan sama darah yang disaring. Itu. Jadi harus makan, terutama pasien-pasien yang riwayatnya diabetes misalnya. Oh iya, ini gula ya. Iya. Lagi nih ada apa tambahan faktor lagi. Iya. Jadi kalau di HD itu pencetusnya banyak yang muda-muda kayak saya yang 40-an gitu. Itu banyak pencetusnya itu karena hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dia darah tinggi tapi tidak ada gejalanya sehingga tidak minum obat. Nah, ini yang bahaya. Kita harus sering cek, paling tidak cek tekanan darah. Ya, gitu. Jadi setelah saya tanya-tanya gitu, kan di sana kita kayak keluarga nih. Bayangkan 3 tahun itu bersama pada jam yang sama, pada hari yang sama. Misalnya Rabu sama Sabtu di jam 7. Tuh, kan kayak keluarga besar 3 tahun loh. Bersama, makanya orang yang sama terus ketemu sama orang yang bersama, bersilih berganti, ada yang meninggal, ada yang masuk, kayak gitu. Makanya kita tanya-tanya, ini kok kenapa yang lebih muda dari saya misalnya. Ternyata jawabannya sama. Setelah saya kesimpulan saya banyak kan penyebabnya hipertensi yang tidak terkontrol, selain batu ginjal. Kalau ada orang-orang yang masa-masa produktif, jadi ya sebaiknya ya harus aware gitu. Kalau ada riwayat orang tua hipertensi, ya tentu tidak ada salahnya untuk apa namanya cek lah, ngecek gitu lah. Karena sekarang kita malah di Apotek itu gratis. Saya kasih orang tuh gratis gitu untuk cek tensi saja. Oke. Wah, sangat ini sekali. Berarti 2 kali seminggu setiap pagi. Ya, hari Rabu itu pagi, hari Sabtu itu siang. Ya, jadi istirahat lah ya selama 4,5 jam itu. Pasca itu kan tidak bisa langsung beraktivitas normal kan? Enggak, belum bisa. Nah, ada berapa jeda waktu lagi kok yang dibutuhkan untuk? Ternyata beda-beda ya pasien ya. Kalau saya sendiri itu memang karena tadi riwayatnya hipertensi yang itu, jadi setiap selesai cuci darah itu awal-awal sekarang sudah mulai agak stabil tensinya gitu, 160 lah selesai cuci darah. Kalau beberapa waktu yang lalu itu malah pernah 210 gitu, 220 tinggi sekali. Tapi karena apa ya, mungkin kondisi badan dan tubuh saya agak sedikit masih bisa toleransi mungkin, jadi enggak terlalu pusing kayak orang gitu. Nah, biasanya selesai cuci darah itu karena kadang datang sendiri, ya pulang sendiri, kadang gitu ya. Nyopir, kadang naik motor gitu. Kalau buru-buru naik motor karena lebih cepat gitu.
Nah, karena kan kadang-kadang istri di kantor kadang nggak enak izin misalnya gitu ya. Jadi nanti istri datang ngantar makanan terus balik lagi gitu. Jadi saya kadang pulang sendiri. Nah, untuk antisipasi karena biasanya pusing, masih oleng kan? Masih oleng gitu. Ya saya diam dulu, barang 30 menit duduk dulu di parkiran gitu. Duduk dulu di parkiran sampai terang mata ini melihat jalan gitu. Kemudian berangkat pelan-pelan sampai rumah, istirahat 1 jam, tidur. Ya, kalau datang waktu sholat, pas pulang sholat dulu. Kemudian tidur 1 jam. Nah, setelah itu alhamdulillah sudah bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Gitu sih kalau ininya ya. Ya, jadi membayangkan rutinitas seperti itu kalau tidak siap seperti yang kita bahas di awal tadi, ini kan akan menjadi ini yang menjadikan banyak sahabat kita merasa ya tidak mampu. Tapi sebetulnya kalau dicoba ya terus ya insya Allah bisa juga kan. Nah, apa sebetulnya Kak Tiko? Ini untuk kita saling menyemangati. Nah, sahabat-sahabat kita yang lain gitu. Siapa tahu yang menonton ini ya ada keluarganya kan yang baru saja divonis gitu Kak Tiko. Ya baru saja divonis. Kemudian untuk menyemangati apa pesan yang Kak Tiko bisa berikan ke teman-teman? Ya, yang pertama jangan malu ya, karena orang yang divonis itu kan progresnya mungkin berat badannya nurun, yang dulunya ganteng menjadi agak sedikit berkurang gitu ya, karena kan mungkin ada perubahan fisik, dan itu umum lah dialami dan biasanya menghindar dari kerumunan, dari teman. Nah itu dihindari, jangan ya, karena saya dulu pernah melakukan itu. Kalau ketemu orang itu malu, takut. Ya, tapi akhirnya dari seiring waktu itu yang membuat kita semakin tidak baik kondisinya, terpuruk ini ya. Maka yang kita lakukan adalah bergaul dengan komunitas baru, orang-orang yang sama dengan kita, untuk kemudian kita tahu mungkin kita lebih beruntung daripada yang lain yang lebih parah gitu, sehingga dari situ nanti kita bisa survive, bisa kemudian belajar dari mereka yang lebih dulu. Yang lebih dulu divonis misalnya, apa sih yang dia lakukan sehingga bisa bertahan sekian tahun ya, belajar apa yang, dan sering baca, buka YouTube, ada banyak video-video webinar misalnya, itu yang rekaman gitu, terkait dengan pembahasan terkait dengan gagal ginjal gitu, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan semangat tetap gitu. Jangan gara-gara gagal ginjal terus semuanya seolah-olah sudah berakhir. Dunia sudah berakhir. Oke. Ini sangat luar biasa nih, sahabat YS Podcast. Siapa tahu ada keluarga terdekat ya yang mengalami menjadi pasien gagal ginjal. Ini motivasi atau cerita dari Kak Tiko ini akan menjadi sangat luar biasa ketika kita mencoba mampu saling menguatkan Kak Tiko. Intinya kan saling menguatkan di sini. Saling menguatkan. Kan keluarga. Paling penting menurut saya adalah circle terdekatnya adalah keluarga. Betul. Kak Tiko menguatkan keluarga ini. Tahap awal apa yang Kak Tiko lakukan? Ya, jadi memang yang paling mungkin ya yang paling terdampak itu selain istri, orang tua ya. Orang tua sedih pasti melihat anaknya gitu ya yang divonis ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu kan. Tapi kembali lagi yang terpenting betul circle yang hubungan keluarga, minimal keluarga kecil lah, sementara yang bisa kita ini pasangan hidup. Pasangan hidup ini harus sudah mulai menerima gitu, menerima, kemudian karena sesungguhnya yang diuji itu bukan yang sakit saja. Yang diuji juga yang sehat pasangannya ini. Mampu tidak dia bersabar? Karena tidak sedikit pasangan itu tidak bersabar gitu, menemani pasangannya saat cuci darah misalnya, sehingga kemudian itu menjadi beban, sehingga menyebabkan
pasien ini semakin tidak baik kondisinya. Gitu. Ya. Udah divonis seperti itu, ya, ditambah dengan psikologi di keluarga. Psikologi di keluarga, makanya pasangannya baik itu yang suami atau istri ya, salah satunya harus meyakini bahwa semua itu memang udah takdir Allah gitu. Takdir Allah, maka dijalani saja. Insya Allah mungkin rezeki yang kemarin itu didapatkan banyak dengan yang sekarang tidak terlalu banyak, tapi berkah gitu. Ya cukuplah untuk hidup gitu. Jangan kemudian gara-gara itu terus abai terhadap pasangannya. Jadi kalau abai ya nanti menjadi lebih parah pasiennya, bukan jadi survive. Dan kemudian orang tua tentu kita minta doa orang tua. Ya, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Betul. Karena kan doa orang tua ini insya Allah dijabah oleh Allah. Gitu. Kita minta orang tua untuk selalu mendoakan di setiap sholat, di sholat malamnya, di sholat sunatnya, doakan kita supaya sehat. Ya, itu yang kita minta, sehat. Kalaupun Allah belum menakdirkan kita sembuh, tapi minimal kita sehat untuk bisa bekerja, beraktivitas. Kan kita masih punya tanggungan hidup, punya istri, punya anak yang harus kita carikan nafkah gitu, untuk sekolahnya dan sebagainya. Oke, ini sangat luar biasa ini, saya merinding saya. Inilah, tapi Kak Tiko niatnya ya ini berbagi cerita ini untuk saling memotivasi, saling menasihati kita, Kak Tiko ya. Jadi ini motivasi Kak Tiko untuk mau membuka ini. Pada akhirnya kita akan mampu melewati siapapun itu kan ujiannya bermacam-macam rupa, Kak Tiko, bukan hanya seperti ini, tapi banyak juga penyakit lainnya yang serupa. Harus treatmentnya memang harus seintens ini, Kak Tiko ya. Jadi ada hal yang menarik, nanti saya akan bahas lagi dengan Kak Tiko di part ketiga. Ini sebetulnya bagaimana menjadi tetap produktif pasien gagal ginjal yang divonis akut ini level 5 ini. Tapi Kak Tiko ini menunjukkan ya tetap juga masih tetap bisa beraktivitas. Nah, apa semangat yang melatar belakangi, dan mungkin ada cerita-cerita bagaimana sahabat-sahabat yang lain ya kan, karena ini kan lingkungan ada yang masih tetap bekerja produktif. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Di part ketiga kita akan bicara ya pasien gagal ginjal tetap bisa produktif. Demikian sahabat YES Podcast yang bisa saya bahas pada segmen kedua ini. Jangan lupa tonton segmen 1 dan segmen 3 ya, agar bisa nyambung semua cerita dari Kak Tiko. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.